Berapa harga baju yang kamu kenakan hari ini? Berapa banyak baju yang kamu miliki di lemari? Apakah semua baju itu masih kamu gunakan? Dan kapan terakhir kali kamu membeli baju? Pertanyaan ini tentu berkaitan dengan keseharian kita semua. Sebab mode atau fashion merupakan tren yang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Bahkan, tanpa dikaitkan dengan perkembangan, nyatanya seseorang perlu mengganti pakaian lamanya karena sudah usang atau sekedar memenuhi kebutuhan tertentu. Cepatnya perkembangan teknologi dan media massa turut mendorong percepatan industri fashion di Indonesia. Bahkan tidak sedikit brand lokal Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Menurut data dari CNBC Indonesia, pada tahun 2019, perkembangan industri fashion mampu berkontribusi hingga 116 triliun. Wah, di 2013 sampai 2019 tuh daya beli konsumen tuh luar biasa ya untuk datang ke store ya, untuk ke offline store ya. Dulu kan e-commerce, social commerce itu kan memang belum semenarik sekarang gitu. Jadi daya tarik pembeli tuh yang membludak dulu tuh kayak ya ABG main ke toko dengan belanja 600.000, 1 juta gitu kayak dulu tuh 2013, 2014 sampai 2019 tuh luar biasa penjualan. Galih mengaku, baju yang ia jual bahkan ada yang harganya di atas Rp300.000. Bagi sebagian orang, harga ini bisa dijangkau dengan mudah. Tapi bagi sebagian lainnya, mencari alternatif yang lebih murah. Baju bekas. Oke, selamat datang di FIFTY Market yang berada di Kenaiban atau Sumur Pancing, Kecamatan Karawaci, Tangerang. Ada mulai dari 50.000 paling mahal, ada yang goceng ceban di aulan, harga masih bisa nego. Silakan pilih. Oke, jadi di sini ada FIFTY Market dan kebanyakan paling maksimal harga cuma 50.000. Tapi barang-barang ini selektif semua ya. Terus di sini ada juga barang-barang yang memang murah banget sih, dari mulai 5.000 sampai paling mahal 10.000 Kak. Dan itu masih worth it banget ya, dan kondisi juga masih aman banget. Kayak outdoor, ini untuk outdoor nih, bucket hat outdoor. Ini yang harga 5.000 sampai 10.000. Perkara barang bekas, ini kan dunia fashion bang ya. Jadi kita ya sesuai selera aja sih bang. Sebab kalau kita beli harga barunya, kan kita juga sadar diri. Sedangkan thrift ini kan berasal dari kata hemat gitu. Jadi kita mau fashion dengan harga yang standar kita. Jadi berbelanja dengan sesuai isi dompet kita. Kurang lebih gitu bang. Oh, gue tuh di sini ya jualan kayak kaos gini bang, kaos. Ini ada kemeja, jadi gue modelnya gue susun-susun. Tapi kalau bagian atas-atas ini gue random bang ya, karena tempatnya sih bang. Ini ada hoodie, ada jaket, ini kemeja pendek, ini bahan-bahan rajut. Karena kebutuhan, pakaian bekas jadi laris manis diburu masyarakat. Meski begitu, pemerintah melarang bisnis ini bahkan sejak 1982. Tapi situasi ini tak menyurutkan Galih untuk berkarir di bidang pakaian. Perjalanan monokrom tuh dari 2010
itu kan kita denim, bermain denim ya, karena ternyata brand lokal tuh ada juga tuh yang bermain sama denim kan, kayak PSD segala macem. Nah dari situ Monokrom bikin ikut ngeramein denim di industri Indonesia lah, denim di Indonesia. Sampai akhirnya berani di 2013 kita buka toko. Dan itu kita langsung memproduksi kayak head to toe, kayak dari topi, baju, celana, ya denim tadi ya. Sama ya sampai sendal kita bikin gitu. Jadi dari awal memang industri apalagi retail di Tangerang ya itu rame banget dulu. Di 2013 tuh banyak lah brand-brand Tangerang tuh. Sampai akhirnya kita menjadi one of the best di Tangerang sendiri ya. Sampai sekarang sih yang bertahan tuh kayaknya cuma kita deh. Iya ya, kayak yang lain tuh pada tutup gitu. Maksudnya nggak yang ada di store offline-nya gitu. Sekarang kan online semua. Langsung aja kakak bisa dilihat. Semenjak pandemi, semenjak ada terobosan baru yang namanya e-commerce segala macam, itu daya tarik, daya beli di store tuh menurun mas. Kayak sekarang orang jadi dipaksa untuk mager gitu. Kayak udah di rumah aja lah belanja, ngapain harus ke store gitu. Padahal kan kulturnya ada di store kan kita melihat barangnya dengan mata kepala sendiri kan. Oh bahannya seperti ini, sablonnya seperti ini gitu. Ya dari situlah kita mencoba menginovasi. Kita juga nggak bisa ketinggalan zaman dan nggak bisa idealis. Oke, toko aja gitu, nggak bisa. Sekarang kita harus merambah ke online. Langsung aja beli, check out. Untuk persaingan brand lokal tuh sebenarnya sejauh ini masih fair-fair aja, masih aman-aman banget. Cuma setelah adanya e-commerce ini menjadi ya kurang sehat karena semakin hari harga itu semakin murah gitu. Dan dampak baiknya itu buat konsumen karena mereka bisa dapetin harga yang terjangkau. Ya kalau tanda kutip persaingan lokal dengan brand lokal ya, clothing ya. Ya kalau gue pribadi bang ya sehat-sehat aja sih bang. Malah kadang-kadang ada yang pemain lokal nih, tanda kutip clothing, main ke toko, dia milih-milih barang nih buat sampel produk dia gitu. Malah menurut gue sih buat persaingan sih lebih sehat aja. Tapi kalau dia ngerengek-ngerengek, UMKM selalu turun karena thrifting, gue nggak tahu penyebab aslinya kenapa bang. Ya itu sih yang gue tahu bang. Keluhan para pelaku UMKM lalu direspon pemerintah. Keluhan para pelaku UMKM bukan tanpa alasan yang mendasar. Terjadi kenaikan dari tahun 2015 hingga 2020. Inilah celah bisnis yang dimungkinkan terjadi. Pemerintah memberi izin negara lain untuk mengekspor sampah-sampahnya ke Indonesia. Sampah ini tentu bukan sampah non-B3, bahan berbahaya dan beracun. Atas klausul ini, importir bisa memasukkan pakaian bekas ke Indonesia. Kemudian, ini yang dilarang oleh pemerintah, karena akan mematikan produk lokal. Ya yang pertama sih dari bahan ya, kita nggak munafik ya, barang dari luar tuh pasti yang dicari bahannya, kualitas, seni artnya itu dicari, terus keluaran tahun-tahun lawas yang nggak mungkin tentu produksi lagi. Itu sih yang jadi daya tarik buat anak-anak seusia gue lah kurang lebih bang. Kalau gue pribadi sih gue nyarinya yang nyaman sama gue aja sih bang. Kalau masalah brand-brand ya gue nggak terlalu inilah, yang penting gue pakai nyaman, cocok, gue pede, ya itu yang gue beli gitu bang. Dari sekelumit masalah terkait perizinan impor dan penjualan pakaian bekas, muncul gerakan dari masyarakat atas dasar kesadaran. Kesadaran dalam memenuhi kebutuhan fashion.
Caranya adalah tukar baju. Kita juga bisa bilang kita netral di situ karena kami sebagai komunitas Zero Waste Indonesia melalui program tukar baju, kami mau salah satu tujuan kami adalah kami mau mengajak masyarakat supaya berpikir kritis juga terhadap fenomenanya. Kita mau mengajak masyarakat juga supaya mereka lebih memiliki sebuah kesadaran penuh untuk memilih sebuah gaya hidup mana yang bisa lebih fokus terhadap lingkungan, bisa mengedepankan bisa dibilang sih itu ramah lingkungan ya. Karena kan sebenarnya sebelum kita membeli barang bekas kan misalkan ada kami selaku misalkan tukar baju itu kan bisa. Sebelum itu juga kita bisa pinjem kok, atau yang paling sederhana sebenarnya kalau ngomongin fashion berkelanjutan, kita memakai baju yang sudah kita punya sebenarnya gitu. Benarkah ada kaitannya antara pakaian dengan lingkungan? Secara regulasi memang tentu saja buruk karena kan si pakaian ini dilarang masuk ke Indonesia bukan karena memang dilarang aja, tapi kan memang secara keselamatan, hygiene-nya, tentang kebersihannya juga takut nanti menjangkit ada penyakit yang berjangkit juga dari membawa si yang namanya juga sampah kan ya Mas ya. Karena gini, brand lokal sekarang tuh kan jatuhnya udah nggak main desain lagi ya, jatuhnya udah bahan lah gitu. Kalau lu mau kualitas baik ya ada harga, ada kualitas, sebenarnya gitu. Lu beli yang 20 ribuan gitu, ya menurut lu bagus kan nggak tahu udah pakai berapa lama. Dengan kualitas yang sering dicuci atau diuel-uel di truk, di bal-balan kan menurunkan kualitas sebenarnya. Gitu. Nggak bertahan lama gitu. Dengan produk dari brand lokal sendiri yang notabene kita bahan udah pasti dari rolan gitu, dan kita jahit sesempurna mungkin gitu untuk bisa nyaman dipakai. Seperti itu sih. Galih dan Amanda bisa dibilang sepakat agar tidak ada penjualan pakaian bekas, baik untuk alasan lingkungan, kesehatan, maupun melindungi pelaku UMKM. Tapi, bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur terjun di jual beli pakaian bekas? Ya semoga ya terus berjalan lah ya. Sebab kan ini kan bukan 1-2, ini udah sampai se-Indonesia lah yang mencari nafkah di sini gitu. Kalau misalkan perkara-perkara lainnya ya udahlah diselesaikan gitu. Kita cuman jual eceran aja gitu kan, jual kecil-kecilan, nyenengin masyarakat yang ingin mencari barang dengan harga murah. Ya intinya jangan dipersulit lah untuk mencari uang di negeri sendiri. Sebelum ada pelarangan itu sebenarnya kita udah kolaborasi di Balai Kota, waktu itu support sama Tangerang TV, terus terakhir belum lama baru kemarin itu sama KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dalam rangka hari ulang tahun ke-50-nya. Dan kita sebenarnya masuknya kita UMKM juga dong. Dari teman-teman juga nggak ada sama sekali kayak efek negatif, malah kebanyakan dari teman-teman ini lulus sekolah. Ada teman kita namanya Aci lulus sekolah tuh kebingungan nyari kerjaan, susah nyari kerjaan, endingnya alternatif untuk mencari usaha ya usaha thrifting gitu loh. Dari thrifting ini sama sekali kalau kita pribadi bilang nggak perlu pakai modal. Lagi cari barang apa tuh? Nyari fintech sih sebenarnya. Celana bang, celana. Lebih nyari ke sweater. Nyari sweater? Iya. Apa sih bang yang memutuskan untuk beli barang thrift tuh? Apakah karena harganya murah atau? Iya. Murah, karena murah. Ikut teman sih karena lebih murah, terus kualitas ada lah. Kualitas ada. Dari harga terus ya kalau misalkan dapat yang lebih bagus, kopi kadang bisa dijual lagi. Jadi tergantung, kalau ada yang bagus ya buat pemakaian juga.
Ini kita kalau ngomongin thrifting yang secara general yang memang tujuannya adalah mendapatkan barang dengan harga murah ya. Itu berarti udah jelas purpose tujuannya orang yang thrifting ini, orang yang membeli barang bekas alasannya adalah finansial gitu. Jadi kalau alasannya finansial, otomatis ya mereka tuh tetap butuh gitu kan. Mereka tetap butuh. Terus yang jual tetap ada, otomatis akan terus berputar kayak gitu selama memang mungkin regulasinya nggak ditegakkan benar-benar. Kayaknya lu jadi konsumen kesini, kira-kira lu akan ngambil barang apa? Barang ya? Oke. Nih, gue paling kalau harus ngambil dengan harga 50.000 ini dan kondisi masih banget like new, nggak ada minus sama sekali. Untuk yang goceng paling gue milih topi sih. Ya pilih topi, lebih ke topi aja. Ya lebih arahnya ke fungsional sih. Cuman ya itu syaratnya lo harus ngeluarin tenaga buat nyari-nyari barang, buat ngawul. Emang esensi thrift emang seharusnya seperti itu sih, dari hunting ya, kita sebutnya hunting, dari satu piece ke satu piece yang lainnya. Ini kan lumayan jaket order. Kalau untuk lokalan brand mungkin 250.000 kan.